Terima kasih, Bu Ketua. Biasa rapat kalau itu sekarang Pak Ketua, Bu Ketua kita adresnya. Anda Bu Ketua juga kan? Yang terhormat Ibu Victoria Tahir, founder dari Bloomberg Technos, Bapak Stefanus A.D. Wijaya, Managing Director Investment Danantara. Awas, kenapa gue yang terhormat ke dia? Salah gue. Kidding. Bapak Roger Finney, CEO Bloomberg. Ibu Yokosari, Pemret Bloomberg. Mana dia? Oh, itu dia ya. Itu yang maksa saya kesini, saya udah nggak mau datang, dipaksa-paksa sama dia. Katanya kalau nggak datang, dia kalau saya telepon nggak angkat telepon lagi. Para CEO, founder, dan pimpinan perusahaan yang hadir pada acara ini, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya cuma dikasih waktu 10 menit, ngomong apa ya? Oke, ini kan launching dari Bloomberg Business Week ya, terjemahan ya kalau nggak salah ya, dari bahasa Inggris ke Indonesia ditambah dengan artikel bahasa Indonesianya ya. Dulu saya langganan Business Week, sebelum diakuisisi Bloomberg kan dia sendiri kan Business Week, itu salah satu majalah bisnis terbaik di Amerika. Jadi saya banyak belajar ilmu dari situ. Kalau untuk teknologi segala macam, saya bacanya di sana. Untuk ide-ide terbaru terkini, saya bacanya dari sana. Jadi ini majalah yang amat baik. Kalau nggak salah pernah juga diterjemahkan di sini terus hilang. Ini sekarang versi baru lagi ya. Mudah-mudahan sekarang bisa lebih lama hidupnya. Kalau nggak nanti tahun depan kita launching lagi yang baru. Ini saya paling nggak suka kalau pakai dikasih iPad nih, suka mati-mati. Jadi saya harapkan Bloomberg Business Week bisa memberikan jendela baru kepada para pelaku bisnis di sini tentang bagaimana perkembangan ekonomi dunia dan perkembangan teknologi biasanya. Yang paling saya suka kan di Business Week ada teknologinya tuh. Saya suka baca bagian teknologi dari Business Week. Karena betul-betul biasanya sih forward looking. Setelah saya baca berapa bulan kemudian atau setahun kemudian baru keluar tuh teknologi di lapangan. Jadi betul-betul forward looking. Saya dulu sih nggak pernah miss baca Business Week dan langganan saya. Langganannya bukan online, waktu offline saya langganan setiap minggu keluar sampai itu hilang. Jadi selamat kepada Bloomberg Technos yang bisa melaunch majalah yang amat baik ini. Mudah-mudahan ini bisa membuat cerdas orang Indonesia ke depan ya. Saya harap begitu. Oh, saya cuman sedikit, 10 menit, udah 10 menit belum? Udah ya? Oke, saya akan update sedikit aja tentang tugas saya. Saya boleh masuk ini ya. Meyakinkan Anda bahwa kita bisa menuju pertumbuhan yang 8%. Anda pasti kan nggak percaya. Oh, bukan nggak percaya, yang bikin bukan saya ya, Pak Prabowo. Waktu Pak Prabowo bikin pertumbuhan ekonomi 8%, ini nggak ada ininya ya, materinya nggak di situ ya. Oh, nggak di-share ya? Ada. Waktu Pak Prabowo mencanangkan laju pertumbuhan ekonomi 8%, banyak orang yang skeptis, anggapnya nggak mungkin terjadi. Kalau saya malah seneng, oke, kalau keluar 8%, dulu saya belum di tim ya, 8% ini good start. Tapi kalau kita menjadi negara maju, kurang 8% itu. Kita harus menciptakan pertumbuhan ekonomi double digit selama lebih dari 10 tahun. Baru ada harapan kita menjadi negara maju. Tapi tentunya awalnya 8% bukan angka yang gampang bisa diraih dan memang agak sulit kalau kita nggak tahu ilmunya. Nah, kebetulan saya tahu ilmunya sedikit. Kata Yoko, saya suruh sombong di sini. Ya deh, saya memang agak pintar sehingga tahu ilmunya ini. Jadi saya balik, ya buka-buka buku apa sih yang ada di kepala Pak Presiden pada waktu itu. Saya pikir dia terinspirasi oleh ajaran Sumitonomics, bapaknya sendiri. Bapaknya itu orang pintar, ekonom jagoan. Saya pikir sih jago karena saya lihat disertasinya di tahun 1943 dia sudah mengetahui
isu-isu moneter pada waktu itu. Saya bilang ini orang pinter banget. Terus dia buat 3 pilar pembangunan ekonomi Indonesia yang bagus katanya. Yang pertama harus ada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, yang kedua ada pemerataan manfaat pembangunan, yang ketiga stabilitas nasional yang dinamis. 3-tiganya harus ada. Satu nggak ada, itu ekonominya bisa rentan. Kalau Anda lihat kan, ketika Pak Presiden mencanangkan program MBG, apalagi Koperasi Merah Putih dan lain-lain, sekolah murah dan lain, sekolah rakyat, itu kan seperti seolah-olah populis dan kayak nggak ada tujuannya. Padahal yang dikerjakan adalah bagian 2 dan 3 di gambar ini, pemerataan manfaat bangunan dan sekaligus menciptakan stabilitas nasional yang dinamis. Jadi kalau rakyat kita ini, kalau ada program langsung dari pemerintah yang langsung menangani masalah mereka atau meringankan beban hidup mereka, mereka langsung amat senang ke pemimpinnya. Biasanya begitu. Jadi MBG jelas itu kan, pemerataan pembangunan kan ke bawah. Terus karena orangnya senang, ya stabilitas sosial politiknya kira-kira terjaga, harusnya. Saya tahu dari mana? Saya 20 tahun terakhir melihat 25 tahun terakhir melihat perkembangan ekonomi di Indonesia. Jadi pinggirnya sih ngelihat pengamat gitu, ngamatin aja. Tapi dari situ ada yang bisa kita pelajarin. Dalam 20 tahun terakhir, 10 tahun pertama waktu zaman SBY, ekonomi bagus, tumbuhnya 6%, tingkat kemakmuran juga meningkat dengan pesat 3 kali, PDB per kapita naik. Tapi kalau kita tanya masyarakat, apa kesannya ke presiden, tidak terlalu mendukung, tidak terlalu populer, tidak sepopuler Pak Joko Widodo. Kenapa? Karena Pak Presiden SBY, program-program rakyat yang langsung relatif sedikit di mata saya dibanding Pak Jokowi, dan dia boleh dibilang menyalahkan pertumbuhannya ke real sektor. Waktu zamannya Pak Jokowi beda. Pembangunannya government-led, pemerintah membangun infrastruktur di mana-mana. Tapi akibatnya pertumbuhannya nggak cepat-cepat amat, dari 5%. Kenaikan kesejahteraannya sedikit, cuma 40% dari awal sampai dia turun. Cuman kalau Anda tanya ke masyarakat, popularitasnya amat tinggi. Kenapa? Karena dia buat program-program yang langsung menyentuh ke masyarakat. Anda ingat? Ya, kartu sehat, kartu pintar, ini bagi-bagi semua kan? Itu yang membuat masyarakat melihat bahwa pemerintah langsung mengadres problem-problem yang dihadapi oleh masyarakat. Karena itu, saya ngerti bahwa pemerataan dan program yang langsung ke masyarakat itu penting untuk menjaga, balik lagi tadi pertama, pemerataan stabilitas nasional. Saya pikir begitu, 2 sudah aman. Tapi ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, enggak juga. Anda lihat kan kemarin waktu bulan Agustus tahun ini banyak demo di mana-mana, dan kalau nggak dihentikan akan makin besar dan makin besar. Kenapa terjadi? Karena ekonomi kita diperlambat, entah sengaja entah nggak sengaja, saya nggak tahu, secara terus ya, yang gambar uang secara yang mungkin slide 9, sengaja atau nggak sengaja sehingga ekonominya melambat. Ketika melambat, masyarakat lapar, ekonomi tumbuhnya rendah, walaupun ada program tadi MBG dan lain-lain ini, tetap aja begitu perut kena yang lain, masyarakat yang lain kena perutnya, ya mereka nggak puas dan turun ke jalan, dan popularitas ke pemerintah turun ke level terendah selama presidensial yang baru ini. Jadi tadi 3T-nya harus ada. 1, pertumbuhan yang tinggi, stabilitas sosial politik, dan pemerataan. Itu adalah pandangan kebijakan dari
makroekonomi dari Sumitonomics. Sebenarnya saya bukan Sumitonomics, ya biar dekat dengan presiden saya bilang Sumitonomics aja lah. Namanya usaha, tapi emang pikirannya cukup bagus. Ya saya terapkan aja. Terus ini saya pendek sebentar kan ya. Ini menjawab teka-teki teman-teman, kenapa kondisi seolah-olah berbalik dengan cepat kan? Dalam 2 bulan lebih, dari banyak demo, dari prospek ekonomi melambat, tiba-tiba keadaan berubah. Sekarang seolah-olah masa depan kita cerah. Bukan saya ngomong sih, saya ngomong dikit terus saya tipu-tipu dikit, cerah kira-kira. Bukan itu. Di makroekonomi ada yang dikenal dengan, saya suka baca buku waktu kuliah dulu, bukan suka baca sih, kepaksa baca karena disuruh sama dosennya sih. Saya murid malas juga, takut nggak lulus kalau nggak baca. Kalau nggak lulus, kalau PhD level tuh, kalau kuliah nggak lulus langsung dikeluarin tuh, suruh pulang. Jadi taruhannya besar, bukan itunya, bukan pulangnya yang besar. Kalau pulang sampai Indonesia, kalau saya gagal saya dicerain istri saya, itu yang paling bahaya. Jadi the macroeconomic of self-fulfilling prophecy itu kalangan siapa, Roger Farmer kalau nggak salah namanya. Jadi dia bilang gini, ekspektasi bisa mempengaruhi ekonomi. Kalau Anda menciptakan ekspektasi positif, maka ada kemungkinan besar ekonominya akan positif tumbuhnya. Kenapa? Pada waktu ada ekspektasi positif, orang berpikir ekonomi akan tumbuh, bisnismen berani melakukan ekspansi bisnis. Karena dia pikir, oh demandnya akan naik nih. Sementara masyarakat juga akan berani belanja. Kenapa? Dia pikir kalau uangnya dihabisin sekarang, bulan depan masih dapat gaji. Karena keadaannya pasti makin bagus, makin bagus. Itu mendorong pertumbuhan ekonomi jadi makin cepat, makin cepat, makin cepat. Jadi ketika saya diberi posisi Menteri Keuangan dengan keadaan ekonomi seperti itu, saya jalankan kebijakan tadi. Jadi bukan asal ngomong. Pertama, saya ciptakan ekspektasi. Gimana caranya? Saya belaga sombong, belaga pinter. Memang sombong sama pinter sih sebetulnya juga sih. Jadi pas ya. Saya bilang nggak usah takut, kita bisa tumbuh lebih baik. Pinternya, ya gue emang pinter ngomong gitu, tapi nggak boleh orang Indonesia ngomong gitu rupanya. Orang marah-marah. Wah lu tengil lu. Terus kalau orang pinter ngaku pinter gimana? Ya kita dengan eksekusi kebijakan. Jadi saya ciptakan ekspektasi. Kebijakannya apa? Saya masukkan 200 triliun rupiah dari Bank Indonesia, uang saya, uang pemerintah ke perbankan. Itu akan menciptakan stimulus di perbankan. Habis itu saya monitor gimana hasilnya. Kalau kurang saya tambah lagi. Jadi saya manage ekspektasi dengan tindakan real dan memonitor hasilnya di lapangan seperti apa. Kalau enggak, kalau saya cuma ngomong doang, dalam 2 minggu kredibilitas gugur. Makanya waktu saya bilang saya akan balikkan ekonomi gini, dalam berapa hari itu saya ngomong itu di DPR hari Rabu, hari Jumat uang sudah masuk ke sistem perekonomian 200 triliun rupiah. Habis saya monitor apa banknya menyalurkan apa enggak. Kalau banknya nggak menyalurkan, saya ancam tuh, punya Danantara kan banknya, saya ancam, saya bawa Pak Pandu datang ke bank BNI dulu, terus ke Mandiri juga dengan Pak Pandu, karena saya tahu proses saya nggak langsung di situ. Danantara yang langsung. Jadi ketika orang nyalahin saya, itu kan bukan wewenang kamu. Iya, tapi saya mah Danantara tuh. Jadi gua salahin si Pandu, Pak Pandu. Itu memastikan bahwa kebijakannya jalan. Setelah itu saya monitor, ada nggak perbaikan di ekonomi? Ternyata kan ada. Coba ada nggak yang sales? Nanti saya penjualan naik, retail mulai naik, pasar mulai ramai, dan bank-bank sudah menyalurkan kredit. Ini kalau lihat ya, Anda lihat ya, di sebelah kanan itu ada bank yang saya uang yang saya taruh di mereka adalah pertama 200 triliun, kemudian saya tambah lagi 76 triliun. Ya 200, ini masih yang 200 ya, 200. Ini masih 200. Oh, sebelah kanan tambah lagi. Saya tambah 200 triliun. Akibatnya apa? Saya pengamat, saya ekonom yang suka campur-campur, fiskal, moneter saya pakai semuanya.
pokoknya memaksimalkan pertumbuhan ekonomi. Yang saya mau jalankan adalah supaya fiskal jalan, moneter jalan, real sektor jalan. Waktu saya injek, ada kemajuan nih, udah kaya gue, punya ini sekarang. Dah kemarin-kemarin susah saya masuk ke sana. Ini waktu saya ambil posisi Kementerian Keuangan, di sini uangnya. Jadi kata Milton Friedman, suatu kebijakan moneter atau kondisi moneter longgar apa enggak, jangan lihat dari suku bunga, lihat dari pertumbuhan uang, utamanya base money. Kalau uangnya rendah pertumbuhannya, maka ekonomi sedang direm. Kalau uangnya cepat, maka ekonominya lagi didorong. Anda lihat sejak 2023 tuh turun ke sini, ini sempat negatif 2023 ya, 2024 ya. Kemudian di awal tahun 2005 sempat positif. Ini yang di Saresean saya bilang bagus, kondisinya udah akan bagus ke depan. Tapi yang di sini menyebabkan ekonomi melambat dengan signifikan sehingga keluarlah waktu itu kalau di TikTok, di mana di IG segala macam, Indonesia suram. Saya pikir sudah balik setelah di sini bagus. Tapi Mei, Juni, Juli, Agustus di sini posisinya dinolkan lagi. Jadi ekonomi diperlambat lagi. Jadi karena di sini dihantam, di sini naik sedikit, dihantam, kondisi ekonomi masyarakat kita amat terpukul. Makanya mereka mulai turun ke jalan. Yang saya lakukan apa? Injek uang ke sistem, bukan injek. Saya tambahkan uang ke sistem. Ini naik ke sana ke 13% pertumbuhannya di bulan September. Tapi Oktober turun lagi ke 7%. Wah, saya bilang kalau gitu masih kurang. Makanya saya tambah lagi nih 76 triliun ke perekonomian hari Jumat lalu. Jadi ada gas lagi sedikit di ekonomi. Jadi saya piara kondisi di perekonomian supaya ada ruang untuk tumbuh terus. Kalau nggak ada, kita cari lagi. Kalau nggak ada, kita cari lagi. Kalau nggak, kita cari lagi. Jadi nggak usah takut. Saya cukup pintar untuk memonitor apa yang saya kerjakan di lapangan. Boleh ngomong gitu? Oh, nggak boleh. Nggak boleh, kata Yoko. Jangan takut, saya monitor gitu. Marahin sama dia. Jadi ini, saya naikin lagi ke atas. Jadi gini, saya jaga terus stimulus di perekonomian supaya kita tetap tumbuh terus. Dan karena itu harusnya perbaikan yang terjadi akhir-akhir ini akan terus berkesinambungan di bulan-bulan mendatang. Kita juga memberi stimulus apa? Pemerintah atas petunjuk dari Pak Presiden memberikan BLT 33 triliun di 3 bulan terakhir, 31 triliun ini di 3 bulan terakhir tahun ini akan 900.000, masing-masing 300.000 per bulan untuk keluarga desil 1 sampai 4. Itu akan memberi dorongan lebih ke pembelian ke daya beli masyarakat kita. Kita juga akan memberikan diskon transportasi ini. Ada tiket kereta, angkutan laut, penyeberangan dan lain-lain itu sebesar 0,18 triliun. Kita juga melakukan program magang dari Menko Perekonomian yang tadi sudah dijelaskan mungkin ya. Program magang itu cukup besar uangnya, itu tahun 2005 0,2, tahun 2006 1,16 triliun. Tapi gini, yang pertama kan dibuat untuk 20.000 orang. 20.000 orang ya. Saya bilang terus, ini bukan gelombang pertama. Nanti kalau habis kita tambah 20.000 lagi. Kalau habis kita tambah 20.000 lagi. Kalau habis kita tambah 20.000 lagi. Jadi bisa besar sekali. Mungkin 100.000 pertama atau lebih nanti tergantung demand di masyarakat. Jadi Anda nggak usah khawatir. Mereka akan diberikan peluang lulusan baru, peluang yang cukup untuk kerja. Uang saku yang diberikan adalah sebesar UMK 3,8 juta. Ya kira-kira begitu ya, kita keluarkan seperti itu setiap orang. Jadi triwulan keempat ini ekonomi kita diperkirakan akan tumbuh 5,6 sampai 5,7% kira-kira. Saya akan pastikan
itu terjadi. Makanya saya kesana kesini memastikan program-program pembangunan kita bisa terjadi, bisa jalan dan ekonomi bisa tumbuh lebih cepat. Itu bukan karena saya baik, tapi kata Presiden kalau di atas 5,5 saya dikasih hadiah, saya mau ngejar hadiah itu sebetulnya. Nggak tahu hadiahnya apa. Yang jelas gini, momentum pertumbuhan ini akan dijaga terus ke depan. Ke depan kita akan jalankan mesin fiskal, mesin moneter, dan private sector. Fiskal moneter udah gampang, udah dekat kan, jalannya udah hampir sama, udah seirama. Private sectornya selain saya lindungi pasar domestik dari barang-barang ilegal, bukan yang legal ya, yang ilegal. Saya juga sudah bahkan ketemu beberapa industri dan kita akan hilangkan bottleneck yang menghambat kemajuan industri dalam negeri dan yang menghilangkan daya saing industri dalam negeri di pasar dalam negeri. Jadi saya selalu bilang kan, domestic demand kuat, domestic demand kita kuat, besar, 90% dari ekonomi, yang 10% export oriented, kira-kira gitu ya. Tapi kalau yang 90% tadi dikuasai asing, nanti yang untung sebagian besar luar negeri, saya rugi. Jadi saya mau jaga betul market yang dalam negeri ini sebisa mungkin dikuasai oleh produsen-produsen dalam negeri sehingga yang untung kita semua. Makanya saya selalu bilang, ayo kita kaya bersama. Caranya tadi memaksimalkan pasar dalam negeri untuk orang dalam negeri, memberi dukungan ke industri dalam negeri dan pekerja dalam negeri sehingga mereka mempunyai daya saing yang cukup untuk memastikan ekonomi kita bisa tumbuh dengan signifikan terus ke depan. Jadi gitu. Dengan demikian saya harapkan tahun depan ekonomi bukan 5,4 seperti target APBN, saya pengen dorong ke 6%. Ya kalau resikonya apa saya ngomong gini, kalau nggak kecapai gue dipecat. Tapi kalau nggak ada challenge, nggak menarik untuk saya. Lebih baik saya tidur di rumah aja. 6%. Tahun depannya lagi kita coba dorong lebih cepat lagi, lebih cepat lagi. Mungkin tahun ketiga, keempat udah kelihatan tuh. 8% udah deket tuh. Jadi kita bisa mewujudkan yang 8% itu dengan kerja keras, dengan strategi yang pas, dengan memastikan semua mesin pertumbuhan kita berjalan dengan baik. Dan saya bilang tadi kan, zamannya SBY mesinnya mesin swasta, zamannya Pak Jokowi mesin pemerintah, tumbuhnya 6,5. Kalau saya gabung 6% lebih nggak terlalu sulit. Tambah dengan perbaikan iklim investasi, pengurangan bottleneck yang menghambat real sector dan perusahaan, harusnya pertumbuhan yang lebih cepat bisa dicapai. Dan saya harapkan nanti dengan masukan dari Bloomberg, Business Week, bagian teknologi dan bagian yang lain biasanya analisanya dalam kalau Business Week ya. Nggak tahu kalau sini yang bikin dalam nggak? Tahu nggak? Bisa. Bisa. Katanya sini juga bisa. Saya harapkan kita menjadi lebih pintar lagi ke depan sehingga kita bisa mengerti betul, bisnismen mengerti betul bagaimana manfaatnya teknologi dan menghadapi tantangan yang ada terus ke depan. Karena saya waktu terbatas, saya habisin di sini, saya akhiri di sini. Terima kasih semuanya. Semoga Business Week sukses ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Purbaya Yudi Sadewa.